Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita surat Al-Hajj, surat ke-22, halaman 334, ayat ke-19. Halaman 334, ayat ke-19, Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min gammin u'idu fiha wa dhuqu adabal hariq. Sampai di situ ayat 19 surat Al-Hajj halaman 334. Hadani, inilah dua, itu dua, khasmani, dipotongkan, yakni dibikinkan lahum untuk mereka siap pakaian, minnar, dari api, yusabbu, lalu yusabbu, disiramkan, min fawqi ru'usihim, ke atas ru'usihim, kepala mereka, al-hamim, air yang sangat panas. Kita pahami dulu ayat yang ke-19 ini. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika terjadi peperangan Badar, perang Badar itu perang yang pertama antara Nabi dengan kaum muslimin berperang melawan orang-orang Quraisy Mekah di Badar, yakni setelah 2 tahun Nabi di Madinah. Jumlah kaum muslimin ketika itu 313 orang melawan 1000 pasukan. Yang 313 ini bercampur, bahkan ada perempuan, ada remaja, ada orang tua-tua di daerah Badar. Lalu dua kelompok ini, yang satu muslim, yang satu kafir. Nah, dulu kan sebelum berperang ada namanya perang tanding. Di sisi kaum muslimin ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah, ada Ubaidah. Dan di pihak kaum kafirin ada Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah, 3. Sama-sama beradu perang, tanding. Dulu perang, tidak langsung perang. Ada utusan satu pihak, saling beradu dulu. Jadi Ali bin Abi Thalib mewakili pihak kaum muslimin, sementara Utbah dan 2 kawannya mewakili pihak musyrikin. Kaum muslimin
mempertahankan keimanan mereka, meyakini, mempercayai bahwa yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala saja, Allah yang Maha Esa. Sementara kaum musyrikin mereka juga membela mati-matian berhala-berhala, patung-patung yang mereka anggap Tuhan. Maka terjadilah dua, satu membela keyakinan yang benar, yang satu membela keyakinan yang salah, sampai terjadi perang. Dan begitulah seterusnya sampai kiamat. Dua, antara yang hak dan yang batil, yang benar yang salah, antara kaum muslimin, orang-orang mukmin berhadapan dengan kafirin. Walaupun kafirin itu namanya kafir, cuma mereka terdiri dari berbagai macam kelompok golongan. Pokoknya kalau tidak muslim atau tidak mukmin pasti kelompok sebelah, apapun namanya. Kalau muslimin tidak ada, satu cuma. Yang berbeda itu cuma pemahaman. Kiblat mereka satu, yang mereka sembah satu, nabi mereka satu, kitab suci mereka satu. Yang berbeda apa? Pemahaman para ulama. Kalau kaum musyrikin, yang mereka sembah pun berbeda-beda. Masing-masing kelompok ada Tuhannya. Cuman kalau untuk menghadapi kaum muslimin, mereka satu. Contoh sekarang, untuk menghadapi Palestina, semuanya satu dan bersatu, saling dukung, saling membantu. Jadi dua wajah dan dua sosok. Itu wajah dan sosok muslimin dan satu lagi kafirin musyrikin. Meletuslah perang pertama, perang Badar. Ali dengan dua orang kaum muslimin lainnya, ia berhasil mengalahkan orang musyrikin itu. Maka setelah itu terjadilah perang bersosok, perang saling berhadapan. Kan kita tahu sejarahnya, kaum musyrikin kalah total. Sampai detik hari ini masih ada namanya khasmani di negara kita. Dua orang yang saling berhadap, khasman, dua orang yang saling bermusuhan, bertentangan, berkhusumatan. Satu kebatilan, satu yang hak. Masing-masing ada pendukung dan pendikingnya, ada pengikutnya masing-masing ya, sampai hari ini, di mana saja. Seterusnya berakhir nanti di kiamat. Hadani, inilah dua, khasmani, keduanya saling bertentangan, berhadapan, berlawanan, saling berkhusumat, bertengkar, mempertahankan keyakinan, kepercayaan masing-masing. Ikhtasamu, mereka berkhusumat, bertentangan. Apa yang mereka pertentangan? Ikhtasamu, yang mereka pertengkarkan, yang mereka pertentangkan, dan yang membuat mereka berselisih sampai mau angkat senjata dan perang, masalah keyakinan tentang Tuhan. Itu fi rabbihim. Yang satu meyakini bahwa Rabb itu hanyalah Allah. Yang satu lagi banyak sambuah beranak pinak. Yang satu mempertahankan keesaan, meyakini keesaan yang disembah. Yang satu lagi menyatakan bahwa banyak yang disembah dan punya anak, punya keturunan. Hazani, inilah dua khasmani, dua golongan yang bertengkar. Ikhtasamu, mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Ila bihim. Kalau kaum muslimin sesama mereka bukan mempertentangkan Tuhan,
bukan mempertahankan keyakinan, keimanan. Yang mereka perselisihkan adalah masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang, tentang mengangkat tangan, tentang berkunut tidak berkunut, tentang turun ke bawah apakah lutut atau dua telapak tangan, ketika duduk 2 rakaat terakhir itu apakah meneleng atau tidak, ketika menunjuk apakah bergoyang-goyang atau berputar-putar atau tenang saja. Itu masalah bukan keyakinan. Tapi sayangnya ada yang menjadikan lawannya kafir. Itu masalahnya. Kalau tidak sama dengan dia sesat, tidak sama dengan dia kafir. Ini sudah mengarah kepada keyakinan jadinya. Padahal tidak sampai ke situ. Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru. Ini ancaman. Maka siapa yang mempertahankan keingkaran, kebangkaan dan kekafiran mereka serta kesyirikan mereka, bahwa Tuhan itu bukan Maha Esa tapi berbilang, bahwa Tuhan mereka itu terdiri dari berbagai macam bahan-bahan yang dibikin, angan-angan yang diadakan. Mereka bertahan, bahkan menentang keyakinan kaum muslimin, apa yang disampaikan Rasul. Maka untuk orang-orang ini, alladzina kafaru falladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir seperti itu qutti'at. Nah, pernah bek pola baju. Nah, pernah datang ke rumah boh, wajan bek pola baju. Sesudah itu pangalai di guntiang, di langgai mo siswa pakai kertas karbon. Sekian rayo itu juga oleh. Nah, kau tinggal. Ada apa anak-anak? Ya. Jadi baju itu sebelum dipakai, sebelum dijahit kan dipotong-potong. Qutti'at namanya. Dipotong-potongkan untuk dibikinkan baju. Qutti'at dipotongkan, kalau bahasa modernnya apa tuh? Dirancangkan, didesain. Bahkan makin aneh bajunya, makin mahal harganya. Makin tidak berbentuk, makin selangit harganya. Janganlah tidak percaya orang-orang show. Tidak ada yang bisa dipakai. Kasawah tidak bisa dipakai, baralet pun payah dipakai. Namanya qutti'at, untuk mereka siabun, siap pakaian. Ini pakaian, siap baju. Yang bahan dasarnya dari api neraka. Bagaimana tuh? Ini tidak tahu kita. Baju api itu tidak tahu kita. Kalau bahan dasar godok, tidak tahu godok. Bahan dasar godok, itu gantung godoknya. Tapi godok bukan ubi, godok bukan tepung. Bahan dasar penciptaan tubuh kita tanah. Tapi kita bukan tanah. Nah, bahan dasar penciptaan baju para orang kafir itu neraka, api neraka. Bisa tertangkap. Bahan dasar kain kita kapas, tapi kain bukan kapas. Ini bahan dasarnya api neraka. Entahlah bagaimana nanti kan. Lalu yusabu. Sabba yusabu, sabba. Kalau yusabu, tetonggeng, ada yang sabu. Disiramkan, ditunggi, dicorohkan.
min fauqi, dari arah atas, ru'us, aku kepala. Ini kepala, kodeteh. Al-hamim, air yang sangat panas. Hamim. Dan ini telah dikasih kabar berita semenjak akan mati kepada si kafirin. Ketika nyawa mereka akan dicabut, sudah disampaikan itu. Wa amma in kana minad dhalin fanuzulun min hamim. Fanuzulun min hamim. Maka hidangan yang disuguhkan kepada mereka air yang sangat panas. Watasliyatu jahim, dan mereka akan masuk neraka jahim. Ketika kapan? Ketika akan mati. Ketika akan mati, malaikat sudah mengasih ancaman pertakut kepada mereka bahwa di sana sudah menunggu air yang sangat panas, hamim. Hamim. Nah, ketika mereka sampai di neraka, lantaran kekerasan kepala mereka, kebangkangan mereka, kedurhakaan mereka, dan pengingkaran mereka terhadap Allah yang Maha Esa, mereka melakukan kesyirikan dan sombong angkuh mereka untuk menerima kebenaran. Ya itu, diancamkan. Pakaiannya dibikin dari api neraka, lalu ke atas kepala mereka disiramkan air yang mendidih. Lahum yusrahu, yusharu. Yusharu itu diluluhkan, dihancur luluhkan, yusah. Sahar namanya. Sadhara itu meluluh, menghancur, cairkan, meluluh. Begini, kata ini terpakai, itu sahar namanya, untuk membakar sesuatu dengan api sampai meleleh. Kalau besi dibakar sampai nanti meleleh besi, lalu dituangkan. Barangkali ibu-ibu yang pernah pergi ke barangkali apa basi. Nah, itu di kampung kita adanya. Dituangan. Loyang-loyang, tembaga-tembaga direbus dengan api panas sampai cair, merah, meleleh. Lalu itu dituangkan. Namalah tuangan. Tuangan. Nah, besi-besi yang sekeras itu dihancur luluhkan atau dididihkan sampai hancur, namanya yushar. Yushar. Sekarang bukan besi, usus-usus dan lambung-lambung mereka dihancur luluhkan dengannya. Dengannya apa? Dengan air yang sangat panas itu sampai ke perut mereka, maka ma fi butunihim, apa yang ada di perut mereka dan kulit-kulit mereka luluh, hancur. Bisa terbayang? Fataqatta'at am'ahum. Taqatta'a itu terputus-putus usus-usus mereka. Dalam, kalau mau melihat sebentar boleh, surat Muhammad, surat yang ke-47, halaman 507.
Cari halaman 507 surat Muhammad ayat ke-15. Sialan aku nampi amai wak kuah. Bawa. Wak kerja dia amai lu kemudian. Payah ada meneropong. Lah, surat Muhammad surat ke-47 halaman 508 ayat 15 berbunyi, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan al-jannah, surga dengan taman-tamannya, allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Ayat 5 balik. Kenapa semua? Nah. Perumpamaan surga dengan segala macam taman-tamannya, kebun-kebunnya. Allati, yang wuida, yang dijanjikan kepada orang-orang muttaqin. Fiha, di sana ada anhar, sungai-sungai. Sungai-sungainya mimma'in gairi asin. Yang pertama, sungai-sungai air tawar yang tidak berpayau. Air jernih, tawar, mineral. Sangat segar. Sungai-sungai banyak. Dan kedua, wanaharun, dan sungai-sungai min labad. Sungai-sungai daripada susu. Bukan sungai. Sungai. Sabana sungai. Di kampung kami sungai tapi nak doa. Nggak boleh macam itu dah. Panggil orang kau. Sungai-sungai laban susu. Lam yataghayyar ta'mu. Lam tidak yataghayyar, tidak berubah sedikit pun ta'mu rasanya, walaupun sungai. Yang berubah rasanya itu susu di dunia. Dibuat pagi ke tengah hari lah asam. Wa anharun, dan sungai-sungai min khamar, daripada khamar, ladzatil lisyaribin, sangat lezat sekali bagi siapa yang meminumnya. Lepas itu latigo. Wa anharun, dan sungai-sungai min asal, madu, asal madu. Musaffa, madu musaffa, madu yang murni, madu asli. Musaffa. Walahum, untuk mereka di sana juga ada min kulli thamarat, dari para setiap macam buah-buahan. Di samping itu mereka juga dapat ampunan daripada Tuhan mereka. Kaman, samakah orang seperti ini dengan orang-orang yang khalidun finnar, orang yang kekal dalam neraka. Wasuqu ma'an, diberi minum mereka, ma'an, dengan air hamim, air yang sangat panas. Faqatta'a, terputus-putuslah am'a'ahum, usus-usus urat perut mereka, lantaran air panas itu. Tapi tidak mati. Mati tidak. Karena setiap putus sambung, setiap hancur normal. Sehingga mereka terus merasakan itu. Tidak pernah mati. Di atas dunia puncak sakit, mati. Di akhirat puncak sakit, sakit terus. Samakah orang-orang yang Allah janjikan untuk mereka surga, yang mereka nanti akan menikmati berbagai macam hal, termasuk sungai-sungai, 4 sungai.
sungai-sungai air tawar, sungai-sungai air susu, sungai-sungai khamar, sungai-sungai madu. Dalam sebuah riwayat kita baca sungai-sungai itu mengalir daripada lautan, lautan susu, lautan madu, lautan khamar, lautan air tawar. Madu, kau tak tahu apa? Sebab mau kasinan lah. Samakah orang yang seperti ini dengan orang yang khalidun, kekal di neraka, di mana mereka di neraka disuguhkan minum dari air yang sangat panas, jika diminum terputus usus-usus mereka. Sama? Tidak. Hidup mereka tidak sama, cara hidup mereka tidak sama, tujuan hidup mereka juga tidak sama. Mereka mengisi kehidupan juga tidak sama, maka mati mereka tidak sama, nanti di akhirat sana juga tidak sama. Masa sama? Bagaimana bisa menyamakan hitam dengan putih, siang dengan malam? Tidak sama. Satu kafir, satu muslim. Satu mempertahankan kebenaran dengan keyakinan bahwa Allah hanyalah satu yang berhak disembah. Yang satu mempertahankan kekufuran dan kesyirikan, yang menganggap Allah itu ada sekutu, bahkan punya istri, punya anak. Dipersekutukan dengan makhluk mati. Awak anak normal saya dipasama dengan atika nak mahu dah. Sama saya nak atika mah mengiho kan. Ikut disamakan dengan batu, dengan pohon, dan seterusnya. Tak sama. Lantaran tidak sama itulah mereka berperang, masing-masing mempertahankan keyakinan. Kaum muslimin wajib berperang. Kalau keyakinannya diusik, kepercayaannya diganggu, ibadahnya dihalang-halangi, dia wajib membela diri. Itu maka perang, kalau ada perang dah. Kalau ada pangan-pangan orang, tidak masalah. Hidup salah berdampingan. Muslim silakan hidup berdampingan dengan kafir. Nabi dulu di Madinah kan hidup berdampingan dengan Yahudi, dengan munafik, tidak masalah. Walaupun mereka cari gara-gara. Tapi kalaulah diusiknya keyakinan, akidah, ibadah, baru itu namanya mengaca sarang penyakit. Halo, mengaca sarang penyakit. Manjago nula lalu. Nah, nampak ni kini sarang penyakit dah mulai boleh kacau orang ko. Maka lah mulai no macam ngacas kita. Lah, kembali ke surat Al-Haji, surat ke-22 halaman 334. Yusharu diluluhkan, dihancurkan dengan air yang sangat panas yang ditunggikan, ditoyongkan. Kalau kita buat suatu gambarannya, dicurahkan dari atas kepala mereka, masuk terus ke bawah sampai ke perut. Perut itu hancur. Air yang sangat panas disiramkan dari atas kepala, terus sampai ke perut, maka apa saja yang di perut hancur luluh. Termasuk julud, kulit. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, kulit. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka masak, setiap kulit mereka matang, hangus, diganti dengan kulit yang baru. Kenapa kulit mereka begitu? Tapi disiram dengan air yang sangat panas, belum lagi dibakar.
neraka kan, maka kulit mereka pasti melepuh, hancur dulu. Nah, dikabarkan bahwa ketebalan kulit mereka itu kan mencapai 42 hasta. Ketebalan kulit mereka itu mencapai 42 hasta. Iyalah, 42 hasta. Kalau 1 hasta setengah meter, setengah hasta 2 meter. Kira-kira berapa meter? Ada yang mengatakan 60 hasta. Ada yang mengatakan lebih. Itu ketebalan kulit. Ketebalan kulit itu lantaran tubuh mereka diperbesar. Sampai-sampai kebesaran tubuh mereka, mulut mereka, 1 gigi mereka sebesar bukit Uhud. Wallahu alam, tapi begitu tercatat dalam beberapa riwayat hadis. Tahu bukit Uhud? Nah, gigi berapa? 32. Barang kadang arang itu. Jadi wajar saja penghuni neraka itu jarak bau mereka dengan telinga 100 tahun perjalanan bisa saja. Nah, itu makanya kulit mereka ketebalannya 42 atau 60 hasta. Nah, setebal itu kulit mereka, dalam 1 saat berganti 100 kali. Bagaimana panasnya api. Itu dalam tafsiran surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-56. An-Nisa itu surat keempat, halaman 87, ayat 56. Halaman 87, ayat 56, An-Nisa, surat keempat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, saufa, kelak, nusli, kami akan masukkan mereka ke dalam nar. Kullama, setiap kali nadijat, setiap kali nadijat, matang masak melepuh, juluduhum, kulit mereka, badalna, mengganti kami untuk mereka itu dengan juludan, kulit gairaha, kulit selainnya, jadi diganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka betul-betul merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kenapa begitu? Karena mereka tidak percaya, ingkar, bangkang, durhaka, sombong, menentang. Tidak ada tempat bagi mereka di surga. Tidak ada bagi mereka untuk rasa kasih sayang. Itulah keadilan akibat kebangkangan. Cuman masih ada juga orang yang ingkar, masih. Ada juga yang bangkang, ada. Ada juga yang sombong, ada. Bahkan ada juga yang menentang ingin masuk neraka. Sampai hanya gara-gara konten, tahu konten? Dibikinnya konten, dia berani masuk neraka. Katanya. Berani masuk neraka. Karena dia menganggap tidak sendirian masuk neraka. Dia nanti akan menyuguhkan makanan di neraka, katanya. Iko hampir sama dengan Abu Jahal perangnya. Dulu Abu Jahal
ketika turun ayat tentang zakum, cemeh dia. Kan? Min sajari min zakum. Apa cemeh Abu Jahal? Tahu kalian zakum itu? Zakum itu korma yang dibungkus dengan keju. Enak saja. Kurma dibungkus dengan keju. Keju, dia tahu keju. K-E-J-U, keju. Kau nak tahu, kau balik pesah. Atau lagi ni sandwich. Atau tagor, tahu goreng. Mari itulah. Jadi zakum tu kalau kan. Zakum dan ancam-ancam Kang Muhammad tu kawah. Saya tahu kalian zakum tu keciknya kan anak buahnya. Zakum tu sesuatu yang nak dimakan. Cemehnya. Apa tak sama cemehnya dengan orang di media sosial? Akan menghidangkan makanan di neraka katanya. Untuk teman-temannya yang masuk neraka. Itu kata, sepatah kata yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka, di mana lebih jauh daripada timur dan barat jarak neraka. Jarak terjun ke bawah. Sepatah kata yang diucapkan tanpa dipikirkan akibatnya. Rupanya sepatah kata bisa kadang menyerumuskan orang masuk neraka yang jauh. Jurang neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Hanya demi untuk konten, supaya banyak orang like. Kalau tahu ya orang itu biasalah. Kamu tak pernah kenal orang itu lah. Malih macam dia. Doernya ke orang, doer. Jadi sudah begini ancaman, tapi tetap ada juga orang yang ingin masuk neraka. Masuk neraka, ya balai masuk neraka nanya. Di mana tumbuh? Siang. Kalau masuk neraka, kemudian tukar baju lainnya. Kan awak seorang saya masuk neraka. Kata-kata yang sangat berbahaya. Setiap kali masak melepuh matang julud kulit mereka, badalnahum, kami gantikan untuk mereka dengan kulit yang baru. Berapa pergantiannya? 1 saat 100 kali dengan ketebalan kulit. Taruhlah kita pakai 40 rasta. Diganti 1 saat, betapa panasnya. Itulah namanya ancaman. Ancaman-ancaman kepada mereka-mereka yang bangkang, yang neraka, yang kafir, yang ingkar. Nanti mereka baru menyesal. Kalau kini kan dipabiarkan saja. Boleh kita balik ke surah Al-Hajj? Al-Hajj surat ke-22 halaman 334. Yusharu, tapi yang tadi ayat ke-20 tadi, diluluhkan, dihancur luluhkan dengan air yang panas itu apa saja yang ada dalam perut mereka, dan juga julud, kulit mereka. Walahum maqami', bagi mereka ada maqami'. Maqami' itu cambuk yang terbikin daripada besi. Di kita cambuk itu kan terbuat dari rotan atau tali dan sejenisnya. Dia sajalah angku kusia. Tahu kusia?
Orang berkuda pakai cambuk kan? Cambuk. Sekarang cambuk itu dari besi. Jadi untuk mereka di sana ada maqimah, ada cambuk-cambuk terbikin daripada besi yang akan dipukul. Kapan mereka dipukul itu? Setiap kali mereka merangkak keluar, menggapai-gapai, lari-lari, merangkak, mendaki jurang-jurang neraka, dicambuk. Dicambuk dengan cambuk besi, besi panas. Kullama aradu, setiap kali aradu mereka ingin ayakhruju minha, untuk keluar daripadanya. Daripadanya apa? Minha, daripadanya neraka. Min gammin, min gammin, karena ya kesengsaraan dan kedukaan mereka di situ. Gam itu kan asal katanya kedukaan dan kesedihan yang luar biasa. Tapi di sini kesengsaraan. Daripada kesengsaraan yang ada di neraka dengan berbagai macam siksa, sehingga setiap kali mereka ingin keluar, dikembalikan ke dalam neraka itu lagi dengan cambuk. Pukul lagi, pukul lagi, pukul lagi. Dengan cambuk tadi, cambuk besi. Icalik salah di mana orang mengebalo. Ketika taranak tadi itu keluar barisan, dicambuk. Saya hanya membaca sejarah dan melihat gambar-gambar sejarah. Tapi ketika di Rodi Faksa dulu, orang Indonesia di zaman Jepang ya, maka tentara-tentara upeh Belanda itu kan megang cambuk. Atau zaman Jepang, setiap siapa yang istirahat berhenti, dipukul dengan cambuk. Nah sekarang setiap siapa saja yang lari, dan kemana hendak lari dari neraka, atau setiap kali mereka ingin keluar, dikembalikan dengan cambuk. Ya mantulah. Untuk itu jangan berencana masuk neraka oleh. Tidak salah. Dan jangan kerjakan, lakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita masuk neraka. Kan berat ancaman. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kan surat sejadah tu. Kita kan lain dengan surat sejadah. Agak sekali-sekali pangana awak ketika salat Jumat subuh pagi itu jangan kasujudnya. Kanalah ingatlah ni baca imam supaya mengerti wak. Nah yang dibaca imam sekali antara lain kan kau tak ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Itu ayatnya. Tapi kalau pangana kita hanya untuk kasujud, tidak tahu kita apa nak dibaca. Adapun orang-orang yang fasik, surat Sajadah, surat ke-32 ayat 20 kan, ayat 20. Adapun orang-orang yang fasik, para pedosa-pedosa, termasuk orang kafir, orang zalim, maka ma'wahum, tempat kediaman mereka neraka. Kullama, setiap kali aradu, mereka ingin untuk keluar daripada neraka itu, dikembalikan mereka lagi.
Bahkan terkadang terkesan dia olok-olok mereka, sebagaimana mereka dulu mengolok-olok ayat Allah. Bagaimana olok-olok? Coba simak di. Jadi ya, saya baca kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah jilid 8. Kitab Futuhat Ilahiyah itu tafsir, syarahan daripada tafsir Jalalain. Ada 8 jilid, di jilid 8-nya. Di situ diuraikan begini. Ketika ditafsirkan dan dijelaskan surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhi yawma idin khasyi'ah, amilatun nasibah, amilah yang bekerja, nasibah berlelah-lelah dan penat-penat. Ada yang memahami nasibah cakap itu mereka penat dan letih. Amilah bekerja tiada henti. Mengapa? Mereka tiada henti-hentinya menggapai-gapai dinding neraka dan dibiarkan sampai ke atas. Kira-kira sudah hampir sampai ke atas, dipukul ke bawah. Nasibah penat, capek, lelah. Yang bekerja lagi susah payah, penat-penat. Itu salah satu penafsiran. Sehingga mereka diolok-olok. Rasul-Rasul ketibu kata ditekan ke bawah dia. Ditekan ke bawah dia. Karena mereka dulu mengolok-olok ajaran agama, mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok syariat, juga mengolok-olok dan menertawakan orang kaum muslimin. Kan kaum muslimin diolok-olok, ditertawa-tertawakan. Nah, ingat, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Di makna nasibah itu panik, lelah, amilah, bekerja. Jadi mereka terus-menerus bekerja menggapai jurang-jurang terjal neraka. Dibiarkan. Kullama aradu ayakhruju fiha minha, setiap kali mereka ingin keluar dibiarkan ke atas. Lalu mereka dilapi ke bawah. Dalam Quran juga disebutkan begini. Surat Kahfi tidak salah. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ayat-ayat terakhir, ayat-ayat 16. Itulah balasan mereka jahannam lantaran mereka kafir dan lantaran mereka menjadikan ayat-ayat dan Rasul Allah sebagai olok-olok. Maka diperolok-olok mereka. Itulah namanya ancaman. Dan ancaman Allah tidak gertak sambal. Allah itu azizun dzuntiqam. Azizun dzuntiqam terhadap orang-orang yang seperti ini. Azizun perkasa. Maha perkasa, dzuntiqam lagi memiliki pembalasan. Allah kalau sudah membalasi, la yuthiqu adabahu ahad. Tidak satu pun yang akan bisa menyamai kekuatan azab Allah. Apa namanya? Dalam beberapa ayat kan sering kita baca seperti itu, bahwa keadaan orang yang suka mengolok-olok, mempermain-mainkan ayat Allah atau menjadikannya bahan senda gurauan seperti apa yang dilakukan orang kafir,
maka balasan mereka juga akan menerima balasan yang sama. Tadi kita baca surah apa? Surah Kahfi ya. Surah Kahfi 106. Zalika jazaohum jahannam, itulah balasan mereka, itu neraka jahanam, lantaran kekafiran mereka dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Nah, balasan itu sesuai dengan perangai kita. Dan ingat, Allah kalau menyiksa, ayatnya begini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqau ahad. Surah Al-Fajr ya. Itu fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad, pada hari itu, pada ketika itu tidak ada seorang pun juga yang mengazab seperti azabnya Allah. La yu'adzibu, tidak ada yang mengazab ahadun, seorang pun juga akan seperti azabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqau ahad, dan tidak ada pula seorang pun yang mengikat, mengokohkan ikatan azabnya seperti azab Allah. Untuk itu jangan diperolok-olokkan agama, dipermain-mainkan dan seterusnya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap leceh. Kalau kaji, kalau ayat, janganlah kita jadikan sebagai bahan cemee. Bahkan ada orang yang bisa jadi seperti itu ya. Dan itu bukan hanya sebagai gertak sambal. Tidak gertak sambal. Ancaman Allah pasti terjadi. Bisa kita kembali ke surah Al-Haji. Al-Haji surah ke-22. Tadi kita baca ayat 22. Halaman 334 tadi ya. Setiap kali mereka ingin keluar daripada neraka dan daripada kesengsaraannya, dikembalikan mereka ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, zuqu adabal hariq, rasakan oleh kalian, oleh kamu semua, azab al-hariq, Arab yang membakar. Hariq itu membakar, azab yang membakar. Yalah, semua azab, tapi sedikit. Jangan kau salah paham. Azab di neraka itu bukan api saja. Neraka itu mempunyai musim-musim. Ada musim panas, ada musim dingin. Musim dinginnya namanya zamharira. Zamharira. Dulu diriwayatkan neraka pernah mengadu kepada Allah karena mereka sudah pengap sehingga mereka tidak bisa lagi bernapas. Pernah pengap? Pernah di dapur. Ketika barale orang banyak, dapur sampai api garang, pengap. Sehingga ketika dibukakan pintu bisa mangok. Ada na lapang luar. Itu pengap.
Nah, sekarang neraka itu pengap. Karena mereka hidup terus. Lalu mengadulah neraka kepada Allah. Tidak ada yang akan mereka makan, sehingga mereka makan-memakan satu sama lain. Melapor kepada Allah. Allah izinkan mereka tu malapian hawanya 2 kali setahun. 2 kali setahun. Itulah ketika kalian dapati puncak musim panas. Di kita kan tidak ada musim panas. Yang ada musim kemarau dan musim hujan. Di negara 4 musim ada musim panas. Puncak musim panas. Sehingga seakan-akan membakar. Bahkan bertiup pun angin bisa membakar ilalang. Angin panas. Umumnya terjadi kebakaran-kebakaran di negara yang punya 4 musim, seperti di Amerika, di Kanada, atau di Eropa. Itu panas luar biasa. Sehingga gesekan-gesekan daun ditiup oleh angin bisa mencetuskan api. Panas. Nah, ketika kalian mendapati puncak musim panas, itulah hawanya Jahannam. Hawanya. Tidak Jahannam tuh, atau hawanya. Hawanya. Tiba di musim dingin, puncak musim dingin, membeku. Ingat, Dawak ada musim dingin tuh. Yang ada Dawak musim hujan. Cantik yang negara awak kau nikmatnya kadang. Musim dingin, kalau orang tidak siap dengan musim dingin, bisa beku orang. Di Kanada, di Rusia, di Eskimo, di kutub. Mereka punya pakaian sangat tebal. Bahkan beruang sekalipun mereka menyembunyikan diri selama sekian bulan melewati musim dingin. Bernasi ya. Nah, neraka Jahannam itu ketika kalian mengalami puncak musim dingin, itulah hawanya. Berarti hawa dinginnya. Hawa dinginnya. Jadi neraka itu apa? Ya barangkali kita membayangkan negara itu periuk barangkali. Atau membayangkan ransang. Ransang apa rentang? Masa iya? Tidak, neraka itu negeri. Sebagaimana surga kan juga negeri. Neraka negeri lah. Cuma luas. Dunia dengan matahari dan bulan masuk ke neraka itu bagaikan 2 ekor lembu saja. 2 ekor lembu berada di padang rumput sangat luas. Luas neraka. Saking luasnya. Neraka itu makanya kan jangan digambarkan periuk bulango lah. Punya jurang, punya gunung, punya sungai, punya laut-lautan, punya pohon-pohonan. Punya sumur juga ya, punya ular-ular, punya binatang-binatang yang cocok untuk hidup di neraka. Maka punya musim neraka. Bahkan nama anginnya angin samum. Samum min wahamim, angin samum. Angin panas luar biasa. Ketika bertiup angin panas luar biasa di neraka itu, barangkali angin samumnya itu Allah beri mangok mau ke dunia, itulah puncak musim panas. Kami Ahmad Pribadi mengalami panas itu baru mengalami ketika musim haji panas udara ketika lebih 50 suhunya. Lebih 50 suhu. Ketika itu berada di Arafah di tahun 2010. Siapa yang pergi di 10? Tidak, luar biasa panas sehingga karton-karton aqua itu habis. Entah bayang doa ibu-ibu yang pakai lengkap. Kami sini yang pakai ihram, buka batangkan pakaian ihram bagian teh, berganti.
2010. Sangat panas. Itu alun panas itu. Tapi untuk orang Bukit Tinggi 50 kata itulah luar biasa apa nih. Panas suhu, panas tubuh, dan panas musim. Nah sekarang bayangkan musim panas di negeri panas. Pernah kejadian di Amerika musim panas sehingga mereka disemprot oleh air. Disemprot air. Mereka buka baju di jalan-jalan supaya dapat air, disemprot air. Nah, kalau di Makkah kan ada air gas katanya. Dan kita gambarkan neraka juga punya musim panas, punya angin samum, angin panas. Angin panas. Nah, di situ bayangkan kalau azab itu membakar. Azab al-harik, azab yang membakar. Ayat ke-4 di buku. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Orang-orang yang memfitnah, menyiksa, mengazab, membunuhi orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan sampai mereka membakar di lubang, lalu mereka tidak tobat sampai mati. Untuk mereka azab jahanam dan azab yang membakar, sebagaimana juga mereka membakar manusia. Pernah suatu masa, suatu kejadian orang beriman dibakar, orang beriman dibakar dalam satu lubang, karena mereka tidak mau kembali kepada agama nenek moyang. Satu persatu mereka dibakar. Ingat cerita Masyitah? Kan dibakar juga. Dibakar juga. Akibatnya mereka juga dibakar. Namanya azab al-hariq. Ini jenisnya. Kan surat Al-Buruj, enggak? Surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, surat ke-85. Ya, ayat yang ke-10. Orang-orang yang memfitnah, menyiksa, menteror, mengintimidasi, menzalimi, bahkan membunuhi dengan cara sadis orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, lalu mereka tidak tobat-tobat sampai mati, untuk mereka azab jahanam dan azab yang membakar itu. Sama dengan surat Al-Haji tadi. Apa isi surat Al-Haji? Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin wa'idu fiha wa dhuqu adabal hariq. Bacalah agak malam-malam hari, antara terangnya je tidak terangnya, dengan perasaan barangkali kita entah dibawa kama perasaan kita. Baca artinya subuh-subuh baca jangan sampai basuh dengan perasaan. Bayangkan itu agak sangat besar pengaruhnya ke dalam jiwa. Bukan hanya sekedar dibaca-baca, tapi dengan perasapan dah. Anan azabul harik, bagaimana mereka keluar dari neraka kemudian
dipukul lagi, dibuatkan pakaian dari api, lalu kepala mereka disiram dengan air panas, kemudian sampai ke perut, luluh, hancur isi perut, kulit-kulit mereka melepuh, diganti kulit dalam satu saat 100 kali, dengan ketebalan kulit 42 hasta. Lalu di situ ada cambuk-cambuk, cemeti daripada besi. Setiap kali mereka mau keluar, dicambuk lagi. Dan untuk mereka azab yang membakar. Ancaman kepada satu kelompok. Ini kan ada dua kelompok. Hazani khasmani. Ini dua kelompok. Ini dua golongan yang bertengkar, berlawanan, bertentangan. Itu pengkalayak kan? Satu kelompok yang mempertahankan kesyirikan, kekafiran, kebangkang, kedurhakaan diancam seperti ini. Ancamannya bukan hanya ancaman, tapi benar-benar akan terwujud. Sebab Allah itu tidak akan menyalahi, mengingkari apa yang Dia janjikan. Apa yang Dia janjikan tidak pasti. Itulah ayat-ayat yang bilang, yang merasakan bilang, hazihi jahannam. Inilah jahanam yang kalian dulu dustakan, yang kalian tidak percaya, yang kalian ingkari. Hazi. Itu ketika mereka sampai di jahanam. Hazihin narul lati, inilah neraka yang dulu kalian anggap tidak ada. Ini jahanam yang kalian begini-beginikan dulu. Sekarang ini dia. Ini dia. Afasihrun hada am antum la tusirun. Apakah kalian ini menganggap sihir? Dulu kan dikecilkan Nabi Muhammad itu penyihir. Ayat-ayat itu sihir. Nah, dibalikkan kepada mereka. Apakah ini sihir? Apakah ini sihir, azab ini? Nah, itu dibalikkan kepada mereka. Kemudian ada waktu sedikit lagi, ayat ke-23, supaya jelas perbedaannya. Innallah, sebaliknya kan ada dua golongan ya, golongan yang bertengkar. Nah, satu golongan lagi orang beriman. Innallah, sesungguhnya Allah memasukkan, yudkhilu, memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka di sana diberi hiasan min asawira, daripada gelang-gelang min zahab, gelang-gelang emas, dan lu'lu' dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam sana sutra. Sangat berbeda dengan penghuni neraka. Penghuni surga mereka bebas menikmati minuman apa saja dari sungai-sungai. Sementara penghuni neraka minumannya hamim. Mereka mempunyai hiasan-hiasan. Aku ibu-ibu kok, gelang-gelang. Gelang-gelang emas dan gelang-gelang mutiara. Kami kini ikut tentunya tidak boleh pakai gelang dan tidak ada gelang. Karena kami bukan bagalang-galang. Pakaiannya dari sutra, sementara pakaian orang neraka dari bahan dasarnya api. Ulang lagi, apakah sama kedua golongan ini? Tidak sama. La yastawun. La yastawun. La yastawun itu yang disampaikan dalam beberapa ayat. Salah satunya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah
ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga mereka lah yang beruntung, penghuni neraka mereka lah yang celaka. Kan sering kita dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Untuk itu bersiap-siaplah, berbekallah untuk perjalanan menuju ke surga. Itulah bunyi surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 sampai 20. Tidak sama. Bahamanya warna hitamnya putih. Siang jo malam tak bisa sambung. Tak bisa sambung. Itulah kaji kita. Semoga kita dihindarkan dari neraka. Rabbana srif anna azab jahannam inna adabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Amin, amin, amin. Ya mujibas sa'idin. Sekian. Ya Bu, silakan. Mangko di mangkuihan itu, di mangkonyo bisa terjadi itu karena nyo dibantu oleh setan jin. Keinginan setan jin itu menyuruh kita derako, bangkang, engkar, bahkan menjadikan ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat sebagai bahan seperti. Kadang-kadang ayat Fatihah sonsang. Kadang-kadang ayat itu dibakar, meribut tadi, dibakar ayat. Untuk ubek, sangat-sangat berbahaya. Karena ayat Allah ditulis lalu dibakar, dijadikan ubek. Tidak benar Bu? Bukan tidak boleh, haram hukumnya, besar-besar. Tetapi orang acok tertipu, orang acok terkicu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.